Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nabila Putri akan mempresentasikan materi psikologi tentang teori belajar dan motivasi. Era globalisasi, ada kemajuan teknologi dan informasi. Selanjutnya ada transfer of knowledge atau yang disebut transformasi. Selanjutnya ada perubahan paradigma pendidikan, pengajaran pembelajaran hingga behavioristik dan konstruktivis. Pergeseran paradigma proses pendidikan. Ada pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran yaitu transfer pengetahuan, teacher-centered, behaviorist learning theory, dosen sebagai satu-satunya sumber belajar. Sedangkan pembelajaran ada transformasi pengetahuan, student center, constructivist theory of learning, interaksi siswa dengan dosen dan sumber belajar, pemberdayaan mahasiswa, dan pengembangan potensi dan kreativitas. Proses pembelajaran adalah black box atau proses perubahan tingkah laku sebagai misteri, menuntut perlakuan kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran sebagai sistem. Teori belajar. Teori atau dalil tentang suatu fenomena, belajar bersifat pragmatik, eklektif, predictable, dan preskriptif. Belajar adalah sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan sumber belajar, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap atau bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sumber belajar atau learning resource yaitu sumber belajar yang dirancang, sumber belajar yang dimanfaatkan. Bentuk sumber belajar ada pesan, orang, bahan, alat perlengkapan, pendekatan, dan lingkungan. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar adalah perubahan yang terjadi secara sadar, memerlukan kesadaran individu sehingga terjadi interaksi dengan lingkungan, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan kumulatif, yang itu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya. 4 pilar pendidikan UNESCO pada tahun 1996 dan 5 pilar pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada learning to believe the God, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada learning to know, yaitu belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga ada learning to do, belajar untuk melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat ada learning to live together, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Dan yang kelima ada learning to be, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri. Selanjutnya ada behaviorisme. Perubahan merupakan proses pengkondisian yaitu melalui stimulus, hadiah, hukuman, dan penguatan, hukum belajar, law of exercise, dan law of effect. Teori belajar kognitivisme yaitu belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, bukan perubahan tingkah laku, dan tidak selalu dapat diamati. Setiap orang telah mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang bertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Teori bermakna ausubel, yaitu proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap, memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, dan menyimpan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Artifact Organizer, yang merupakan gambaran singkat isi pelajaran baru, yang berfungsi sebagai kerangka konseptual sebagai titik pola proses belajar, sehingga penghubung antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah dimiliki mahasiswa, dan fasilitator yang mempermudah mahasiswa belajar. Teori belajar humanistik, belajar adalah untuk memanusiakan manusia, cenderung bersifat eklektik, dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai atau konten tersampaikan dan sesuai dengan karakter mahasiswa. Teori Colbert, pengalaman konkret yaitu mengalami pengalaman tetapi belum tahu makna. Pengalaman aktif dan reflektif, mengamati pengalaman dan memahami makna pengalaman. Konseptualisasi, berteori terhadap pengalaman, dan eksperimentasi aktif, mengaplikasikan aturan ke situasi baru. Teori Honey dan Mumford, aktivis suka melibatkan diri pada pengalaman baru. Reflektor banyak pertimbangan sebelum bertindak. Teori suka menganalisis, berteori, dan suka berpikir rasional, dan pragmatis menaruh perhatian pada aspek praktis. Teori Habermas, belajar teknis interaksi manusia dengan lingkungan, belajar praktis interaksi manusia dengan lingkungan dan dengan manusia, belajar emansipatoris, pemahaman terhadap perubahan kultur dan lingkungan. Teori Ki Hajar Dewantara, teorinya dibangun dari nilai-nilai ideologi dengan memadukan nilai-nilai kemerdekaan, kebersamaan, kebangsaan, dan persatuan. Pendidikan untuk membentuk cipta, rasa, dan karsa. Teori multiple intelligence, yaitu Howard Gardner, yaitu anak berkembang secara unlimited untuk survive dan grow up. Anak harus hidup dalam nature dan nurture. Teori neuroscience, hasil penelitian neuroscience, anak lahir dengan 100-200 miliar sel otak baru difungsikan 5%, otak dikembangkan dan
unconscious kualitas hidup anak. Kondisi belajar konstruktivis yaitu menekankan aspek pemrosesan yang bersifat top-down, lingkungan belajar yang kompleks dan melibatkan kegiatan otentik, suatu negosiasi sosial sebagai bagian integral dari belajar. Prinsip-prinsip belajar ada 13. Yang pertama ada motivasi, selanjutnya keaktifan, keterlibatan atau mengalami langsung, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, perbedaan individual, kesiapan, persepsi, tujuan, transfer dan retensi, kognitif, afektif dan psikomotor, sehingga terakhir ada evaluasi. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori belajar dan motivasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.